그 입맞춤도 역시 사랑이 아니었어. 다음 순서는 몰라요? 그닥? 아무래도 그게 나야 될 것 같은데. 도다의 구한 사람. Kali ini Winnet akan membahas drama Korea yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markie. Mari kita review. Gi-ju tiba-tiba mengkise Dodahe, dan Dodahe merasa terganggu karena sepertinya ada orang yang mengintip mereka. Setelahnya Dodahe malah ketakutan sendiri. Ia merasa cemas karena ternyata ia sudah berbohong mengenai surat pernikahannya yang katanya ia dapatkan dari Gi-ju di masa depan. Padahal Dodahe diam-diam mengecap sendiri dengan stempel milik Gi-ju, dan ia pun belum terbiasa melihat Bok Dong-hee yang sedang terbang. Sedangkan Gi-ju masih merasa bimbang dengan surat pernikahan itu, dan menurutnya adegan kisse tadi memang tak ada cinta di sana. Namun baru saja menutup mata, ia pun kembali ke masa lalu saat dia mengkisse Dodahe. Lagi dan lagi, setiap menutup mata akan kembali terulang ke momen itu, hingga Gi-ju pun histeris kesal sendiri. Diam-diam Dodahe menyelinap masuk ke ruang penyimpanan barang berharga. Ia harus mencari cincin pusaka keluarga yang terakhir kali Nyonya Bok ceritakan padanya. Namun ternyata ketahuan oleh Gi-ju. Gi-ju mengajak Dodahe untuk berbicara. Gi-ju masih belum yakin dengan surat pernikahan itu, karena yang tahu kebenarannya hanya Dodahe sendiri. Gi-ju yang masih curiga malah meminta Dodahe untuk menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dirinya menolong Dodahe saat kebakaran dahulu. Dodahe pintar mengeles. Ia malah bertanya hasil tentang kisah semalam, yang kata Gi-ju untuk memastikan apakah itu cinta. Karena ia menjawab jika kisahannya biasa saja. Dan hasilnya adalah Gi-ju kena tamparan cinta dari Dodahe. Bok Ina memberikan jam tangan pada teman perempuan satu-satunya. Terlihat teman perempuannya itu sengaja memanfaatkan Ina saja. Ia selalu ingin mencoba barang-barang milik Ina. Ina pun dengan polos memberikan apa yang diinginkan perempuan itu. Dan ternyata jam tangan itu ia ambil di tempat penyimpanan milik neneknya. Nyonya Bok mencari-cari keberadaan jam tangan antik miliknya itu dan menuduh Bok Dong-hee yang sudah mengambil. Tapi Dong-hee merasa terfitnah. Ia malah yakin jika Dodahe lah yang sudah mengambilnya. Dan saat akan memastikan langsung pada Dodahe, surat pendaftaran pernikahan tiba-tiba terkuak. Gi-ju sedikit membatin karena seingatnya surat itu ia taruh di dalam laci. Tapi kenapa tadi ada di tangan Dodahe? Nyonya Bok tentu saja bahagia. Bok Dong-hee memastikan pada Gi-ju dan jawabannya sungguh membingungkan. Bok Dong-hee pun kena mental karena sudah kalah saing dari adiknya. Gi-ju sengaja memaparkan jika Dodahe memiliki seorang ibu. Dan mau tak mau akhirnya Dodahe pun menjelaskan hubungannya dengan wanita yang ia sebut ibu. Nyonya Bok jadi memiliki firasat buruk. Jadi meminta suaminya untuk mengecek seluk-beluk Dodahe kembali. Dan alangkah terkejutnya, hasil penelusuran mengatakan jika wanita yang dipanggil ibu oleh Dodahe adalah seorang residivis, seorang rentenir kejam. Namun ternyata ibu Dodahe sudah datang sendiri ke rumah keluarga Bok dengan sengaja memprovokasi Nyonya Bok yang pada intinya agar Dodahe segera dinikahkan. Juga ia memang mengakui dirinya sebagai seorang residivis, namun kini sudah taubat. Bok Ina kembali ke rumah tanpa sepatu hadiah pemberian dari Gi-ju. Dodahe pun menjadi teringat masa mudanya kala ia yang sering dibully. Nyonya Bok menjadi bersikap berbeda pada Dodahe setelah tahu identitas asli ibunya. Segera memberitahukan juga pada Bok Dong-hee. Dong-hee memanas-manasi jika ibunya saja seperti itu, Dodahe juga pasti adalah komplotannya. Dan mimpi ibunya bisa jadi menunjukkan Dodahe lah yang akan mencuri cincin pusaka keluarga. Gi-ju lagi-lagi menanyakan kembali tentang kebakaran. Dan lagi-lagi juga Dodahe pun mengelak dan tak bisa menjawab. Hingga dua-duanya menjadi emosi dan untuk membuat Dodahe percaya, Gi-ju pun menghilang di hadapannya. Gi-ju kembali ke masa lalu lagi dan berinteraksi dengan Dodahe di masa lalu.
Ayah memberikan nasihat pada Giju yang masih ragu tentang kebenaran dari Dodahi, dan Giju pun tiba-tiba menghilang kembali. Ia kembali ke momen saat berkisaan, dan saat itu Giju melihat jika Bok Ina yang sudah mengambil jam tangan nenek. Dodahi berniat membawakan sepatu bersih untuk Ina, namun tak ada satupun yang mengenali Bok Ina di sekolah. Dodahi yakin jika Ina sudah dirundung. Terlebih tak lama malah melihat Ina bersama dengan teman perempuannya dan memakai sepatu hadiah dari Giju itu. Dodahi berniat memberitahukan pada Giju tentang Ina yang dirundung. Tapi tiba-tiba Ina membaca semua pikirannya. Ia membeberkan jika sudah tahu Dodahi adalah seorang penipu dan menyuruhnya untuk tetap tutup mulut atau tidak rahasianya akan Ina bongkar. Dodahi kena mental, ia begitu sangat ketakutan dan saat melihat Giju pun ia malah kabur dan bersembunyi. Namun ia malah berakhir dengan terkunci di ruangan tersebut. Dodahi berteriak meminta tolong, ia baru menyadari jika berada di sebuah gudang yang mengingatkannya kembali akan kenangan pahit di saat sekolah dahulu. Ternyata ia dirundung dan dikurung oleh teman-temannya. Tak ada yang peduli, Dodahi menghilang dari kelas. Hingga kebakaran itu pun terjadi. Asap tebal sudah mengepul di seluruh ruangan. Dodahi begitu sangat panik dan tak ada siapapun yang menolongnya. Hingga tiba-tiba datanglah seorang penyelamat. Entah siapa itu masih menjadi misteri. Giju datang membuka pintu terkunci itu. Dan tangis Dodahi pun pecah. Ia lalu menceritakan kejadian ini sama persis saat dulu kebakaran. Dan Giju pun yakin mungkin dirinya lah yang sudah menyelamatkan Dodahi di masa lalu. Dan episode 5 pun berakhir di situ.